Bismillahirrahmanirrahim. 5 hal yang dapat merusak pahala sedekah, jangan sampai berujung sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kehendak Allah lah video ini bisa muncul dan bisa Anda saksikan sekarang. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sahabat beriman, sedekah merupakan sebuah amalan yang memiliki banyak keutamaan. Sedekah juga merupakan bentuk rasa syukur seorang muslim atas rizki yang diperoleh. Rasulullah telah bersabda mengenai dampak dari bersedekah, di antaranya menghilangkan sikap sombong. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Sesungguhnya sedekah seseorang Islam itu memanjangkan umur dan mencegah daripada mati dalam keadaan konyol. Dan Allah SWT pula menghapuskan dengan sedekah itu sikap sombong, takabur, dan membanggakan diri dari pemberiannya. Hadis riwayat Bukhari. Hukum bersedekah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Namun perlu diketahui, bersedekah harus dibarengi dengan rasa ikhlas. Apabila bersedekah tidak dibarengi dengan rasa ikhlas, maka amalan tersebut akan sia-sia dan ganjaran pahalanya akan hilang. Selain sedekah yang tidak dibarengi rasa ikhlas, ternyata ada juga beberapa hal lainnya yang dapat merusak pahala sedekah. Sebagaimana umat muslim, tentunya perlu mengetahui hal ini agar sedekah yang dilakukan tidak berujung sia-sia. Tapi tidak semua apa yang kita berikan itu tercatat sebagai pahala, karena bisa jadi apa yang kita perbuat mendatangkan laknat. Lalu timbul pertanyaan, kenapa kok memberi malah melaknat, terlaknat? Bukankah memberi itu mendatangkan kebaikan dan maslahat? Benar, memberi itu baik dan mendatangkan maslahat baik bagi diri dan orang lain. Tapi yang perlu diperhatikan adalah memberi tidak ada maksud mendapatkan pujian dan tempat dalam hati orang lain, seperti berharap agar terpilih dalam konteks tertentu. Betapa banyak orang yang sudah mengeluarkan bantuan, tapi semua itu sirna, ibarat debu berterbangan sebab tertiup angin. Dan kami tampakkan apa yang dahulu telah mereka amalkan, lalu kami jadikan ia bagaikan debu yang berterbangan. Quran Surat Al-Furqan ayat 23. Tentang maksud bagaikan debu berterbangan, artinya sia-sia, tidak mendapatkan pahala, karena mereka tidak melakukannya ikhlas karena Allah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, setiap amalan yang tidak ikhlas dan tidak berada di atas ajaran syar'i, berada di atas ajaran syariat yang diridhoi Allah, maka itu adalah batil atau sia-sia. Nah, apa saja yang akan membatalkan pahala sedekah? Pertama, mengungkit-ungkit. Orang yang senang mengungkit pemberiannya secara tidak langsung menghapus nilai pahala. Misalnya perkataan, tidak tahu diuntung, dulu sewaktu susah siapa yang membantu. Dan masih banyak perkataan lainnya yang dapat menyakitkan hati. Coba mari renungkan jika pernah berkata seperti kalimat tersebut. Inilah kalimat yang akan merusak. Hal ini Allah tegaskan dalam firman-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti yang diberi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan bahwa perbuatan suka mengungkit-ungkit pemberian yang telah disedekahkan atau dihadiahkan kepada orang lain itu dapat membatalkan, menghapuskan pahala. Dan perbuatan suka mengungkit-ungkit pemberian menunjukkan kurangnya iman seseorang. Hal ini dipertegas dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, 3 golongan manusia yang Allah tidak akan mengajak mereka bicara pada hari kiamat, tidak melihat mereka, tidak mensucikan dosanya, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih.
Abu Dzar berkata lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya sampai 3 kali. Abu Dzar berkata, mereka gagal dan rugi. Siapakah mereka, wahai Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang melakukan isbal, yaitu memanjangkan sarungnya sampai melebihi mata kaki. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang berusaha membuat laku barang dagangan dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. Agar pahala pemberian atau sedekah tetap utuh dan menuai barokah, yaitu dengan menghindari mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan kepada orang lain. Kedua, riya, yaitu agar mendapat pujian dan perhatian lebih dari orang lain. Karena seyogyanya, memberi atau bersedekah haruslah dengan keikhlasan. Mungkin bagi sebagian orang, perasaan riak kerap muncul ketika pertama kali melakukan. Tapi jika menunggu orang beramal atau bersedekah harus dengan hati ikhlas, maka mungkin hanya sedikit atau bahkan tidak akan ada orang yang melakukan amal. Sehingga bersedekahlah meski tidak ikhlas, dianggap tidak apa-apa. Sebagian ada pendapat yang demikian. Hal itu sah-sah saja dalam hal pembelajaran. Tapi pada saat yang sama harus dihilangkan rasa ingin dipuji, apalagi ada kemauan lebih seperti ingin dihargai. Karena inilah yang akan merusak nilai pahala kebaikan. Maka nikmatilah memberi atau sedekah dengan hati yang lapang tanpa ada kepentingan yang akan merusak nilai pahala, yaitu dengan cara ikhlas, hanya ingin berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan kapan saja, di mana saja, yakni tidak musiman seperti mereka yang melakukan kebaikan karena misi tertentu. Ketiga, meminta kembali sedekah yang telah diberikan. Memberikan sedekah kepada orang lain harus dibarengi dengan keikhlasan. Jangan sampai kita mengambil atau meminta kembali setiap barang yang telah disedekahkan karena akan merusak pahala. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Harun bin Ishaq Al-Hamdani, dari Abdur Razak, dari Ma'mar, dari Az-Zuri, dari Salim, dari Ibnu Ammar, dari Umar. Kala itu Umar menyerahkan seekor kuda untuk keperluan jihad fisabilillah, dan ia melihat kuda tersebut dijual dan ingin membelinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda kepadanya, janganlah engkau mengambil sesuatu yang telah engkau sedekahkan. Keempat, penerima sedekah sakit hati. Apabila seorang bersedekah dan menyebabkan penerima sedekah sakit hati, maka hal itu juga dapat merusak pahala sedekah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya, menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Yang kelima, menggunakan harta yang haram untuk sedekah. Sedekah menggunakan harta yang haram merupakan perbuatan dosa karena hal tersebut tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya dalam bersedekah menggunakan harta yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dari Umar radhiyallahu anhu, tidak akan diterima sholat tanpa taharoh atau bersuci, dan tidak akan diterima pula sedekah dari harta gulul. Hadis riwayat Muslim. Gulul berarti harta rampasan perang dicuri sebelum dibagikan. Sahabat beriman, dengan mengetahui 5 hal yang dapat merusak pahala sedekah, diharapkan kita lebih bisa berhati-hati. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.